Kawan-kawan, Anda mungkin bertanya-tanya, ngapain sih saya belajar teknik ini? Kayaknya sederhana banget gitu ya. Udah gitu murah lagi. Jangan-jangan cuman kaleng-kaleng gitu. Kawan-kawan Anda perlu tahu, ini teknik nggak dibikin kemarin sore. Ini teknik chef ini berevolusi selama 5.000 tahun. Wow ya. Dari mana itu ceritanya? Gini, saya belajar pertama dari Steve Wells yang menerapkan EFT for Big Performance. Dia konsultan atlet Olimpiade tenis dari Australia yang mengantarkan akhirnya juara dengan pakai teknik EFT ini. Tapi Steve Wells belajar dari Gary Craig, gurunya beliau dari Amerika. Gary Craig seorang insinyur dari Stanford, tapi kan nggak nyambung ya. Seorang insinyur kok belajar teknik untuk healing, kan psikologi. Kenapa? Karena Gary Craig belajar dari gurunya Roger Callahan. Nah, Roger Callahan inilah yang psikolog. Psikolog dari Syracuse University yang punya pasien banyak, terutama fobia. Suatu hari kedatangan seorang pasien namanya Mary yang fobia air. Tiap kali lihat air, dia ketakutan seakan-akan dia mau tenggelam gitu. Bahkan kalau mandi pun nggak berani pakai shower, apalagi pakai gayung. Jadi cuma pakai spons. Itu bertahun-tahun gitu tersiksa dan 2 tahun ditangani oleh Roger Callahan dengan teknik psikoterapi konvensional. Nggak berhasil. Nah, suatu hari Roger Callahan belajar tentang traditional Chinese medicine. Jadi kedokteran Cina itu mengatakan bahwa di tubuh kita itu ada aliran energi yang kalau kita sakit itu karena aliran energi meridian ini terhambat. Dia belajar akupunktur. Di akupunktur dikatakan kalau ada orang sakit perut, itu Anda perlu stimulasi titik stomach meridian di bawah mata ini nyambung sampai ke perutnya. Nah, karena dia baru belajar, nggak berani pakai jarum. Dia bereksperimentasi. Ini Mary mengeluh, sekarang dia sedang mules perutnya karena ketakutannya muncul lagi, fobianya muncul lagi. Lalu sekarang akhirnya udah segala jurus dia keluar nggak bisa, pakai jarum nggak berani, dia tapping, diketuk-ketuk ringan di bawah mata si Mary ini. Loh, tiba-tiba Mary bilang, loh dok, sakit perut saya kok tiba-tiba hilang dok? Wah ini menarik, bener. Iya, takutnya gimana? Iya juga, kayaknya juga udah mulai hilang dok. Ya udah sini, ayo kamu saya bawa ke kolam renang. Di rumah Roger Callahan ada kolam renang, dia liatin, gimana? Takut nggak? Loh, enggak dok. Dimasukkan ke tangannya, kakinya dimasukin. Dia bilang, I'm healed dok, saya sembuh. Saya yang senangnya, saya merinding ngomong gini. Saya yang senangnya dia itu bilang, dok, saya sudah sembuh ini, saya udah berani masukkan kaki di air nih. Dia pulang, bahkan belum bayar. Roger Callahan juga, saking kagetnya juga lupa nagih juga ke Mary ini. Akhirnya seperti biasanya 2 minggu kemudian ditelepon, Mary, seperti biasanya kan kita seminggu sekali ketemu untuk terapi. Loh terapi apa lagi dok? Loh kan kamu punya fobia katanya. Loh iya dok, sekarang udah sembuh. Loh masa? Iya dok, bahkan saya udah belajar berenang dan pergi ke pantai. Wow, Roger Callahan kaget. Dan momen itu apa ya Bu, dalam ilmu kita ini yang akhirnya disebut dengan energy psychology, disebut the first experience of Roger Callahan with Mary. Itu seperti Isaac Newton kejatuhan apel, lalu menemukan teori gravitasi gitu. Atau Archimedes masuk ke bak mandi, kemudian menemukan cara mengukur volume benda tidak beraturan. Dari situlah akhirnya Roger Callahan bikin buku tentang thought field therapy. Kemudian ada muridnya beliau bikin buku lagi yang saya punya judulnya Instant Emotional Healing. Nah, karena terkenal dengan Instant Phobia Cure itu, di Amerika gegap gempita tahun 80-an, ada orang bisa menyembuhkan fobia dalam waktu 5 menit. Gary Craig, ini dari beda jauh ini. Gary Craig itu di California, pantai barat Amerika, Roger Callahan di Syracuse dekat New York. Telepon, dok, saya dengar Anda itu punya teknik yang namanya Instant Phobia Cure. Iya, kenapa? Boleh nggak saya belajar? Boleh. The problem is I'm engineer, dia bilang gitu. I have no background in psychology, dia bilang. Saya ingin tertarik, tapi saya ini bukan orang psikolog, nggak ngerti psikologi, saya ngertinya insinyur. That's even better, katanya sekarang. Oh, gitu ya. Kenapa? Because you have less to unlearn. Karena kalau kamu bukan psikolog, biasanya kamu akan lebih rendah hati untuk mau belajar hal yang baru. Ya udah kamu ke sini. Berapa, dok, biayanya? $10,000.
$10.000, 140 juta kalau kita. Nggak kemahalan, Dok. Loh, lah kamu pikir ini murah? Kamu kalau bisa teknik ini, kamu bisa menyembuhkan orang fobia dalam waktu 5 menit, kamu bisa punya pasien banyak, dapat uang berapa kamu nanti? Saya belajar psikologi sampai doktor ini, untuk mengatasi fobia dengan cara konvensional itu butuh waktu berbulan-bulan. Orang bayar mahal untuk itu. Lah kalau 5 menit, kira-kira orang mau bayar lebih mahal nggak? Iya juga sih, ya udah saya mau belajar. Akhirnya belajarlah Gary Craig ke Roger Callan dengan biaya $10.000. Bahkan Roger Callan itu punya teknik namanya voice technology. Hanya dengan lewat telepon, merasakan getaran suara orang itu, kita bisa tahu dia seperti apa masalahnya, dan dia bisa kita pandu pakai teknik Roger Callan ini dari jarak jauh. Nah, itu lebih canggih lagi. Pasiennya nggak perlu datang, dengan dari jarak jauh udah bisa menyembuhkan. Lah kalau mau belajar itu, Dok, butuh biaya berapa? $100,000, dia bilang itu. $100.000. Jadi kawan-kawan, saya nggak tahu, Anda merasa ini murah, itu kadang-kadang menyepelekan. Ya ini memang kita bikin terjangkau buat banyak orang, tapi ini nggak murahan. Gary Craig baca $100.000 plus $10.000, Roger Callan pun butuh waktu puluhan tahun untuk menemukan ini gitu. Dan akhirnya Roger Callan terkenal dengan teknik thought field therapy. Gary Craig habis belajar Roger Callan, dia coba-coba. Ternyata kita bisa sederhanakan thought field therapy itu dengan cara yang lebih sederhana. Kalau pakai TFT, thought field therapy, Anda harus menghafalkan algoritma tapping. Artinya urutannya harus sesuai, titik yang di tapping itu juga spesifik. Misalnya kalau Anda sedang mengalami fobia, titiknya itu under the eye, under the arm, collarbone. Ini harus urut dan cuma 3 titik itu. Kalau misalnya Anda kecanduan rokok misalnya, alkohol, tambah dengan sini, gumut point. Nanti kalau Anda cemburu, beda lagi. Kalau Anda stres, beda lagi. Jet lag, beda lagi. Anda harus hafalkan puluhan algoritma untuk masing-masing itu. Lah, Gary Craig bereksperimentasi. Sebenarnya nggak harus serumit itu. Kita bisa bikin tapping itu sederhana saja. Apapun masalahnya, kita tapping semuanya. Toh cuman 7-14 titik kalau pakai EFT itu. Dan akhirnya Gary Craig bilang ke murid-muridnya Roger Callan, kalau Anda bisa menterapi orang dengan cara TFT, lebih efektif dibanding EFT, yang lebih sederhana ini, saya kasih uang $5.000. Dan akhirnya EFT ini jadi jauh lebih populer dibanding thought field therapy. Saya belajar EFT itu langsung dari Gary Craig, baik lewat online atau video DVD-nya, maupun ketemu langsung dengan beliau di California. Tapi di kemudian hari saya merasakan EFT ini kok kayaknya kurang nyaman bagi saya ya, sebagai orang yang beragama. Kenapa? Karena setup-nya itu, walaupun saya sakit begini, saya terima diri saya sepenuhnya, seutuhnya. Even though I have this pain, I deeply and completely accept myself. Saya merasa, mending saya ganti dengan doa. Ya Tuhan, walaupun saya sakit ini, saya ikhlas, saya pasrah. Dan saya coba, ketika suatu hari, saya sedang sakit pusing, saya tapping pakai EFT, kok nggak berhasil, kemudian saya ganti dengan pakai spiritual. Loh, jadi jauh lebih powerful. Saya coba pada pasien-pasien saya coba pakai EFT, ya ada perubahan, tapi kayaknya masih dikit. Begitu ditambah spiritual, jauh lebih powerful. Dan pada saat itulah lahir spiritual emotional freedom technique. Tapi cerita belum selesai, kawan-kawan. Karena di sepanjang perjalanan itu, saya merasakan ada beberapa hal yang kurang powerful. Dan akhirnya saya belajar lagi ke Amerika, ke India, ke Cina, ke Australia, ke Singapura, ke berbagai macam tempat ini, dari mulai kampus-kampus terbesar di dunia sampai guru-guru yang tersembunyi di gunung di India sana. Dan kita sempurnakan teknik EFT ini menjadi safe, dan safe itu akhirnya menggabungkan 20 macam teknik personal empowerment dan terapi. Di antaranya, dalam safe ini misalnya kita gabungkan juga unsur mindfulness. Yang di EFT nggak ada. Di EFT itu Anda bisa tapping-tapping dengan santai, di sini kita tapping dengan khusyuk. Lalu juga kita gunakan Sedona method, di mana Anda perlu pasrah. Sedona method itu another story ya. Itu ada seseorang,
ahli fisika, namanya Lester Levinson, divonis sama dokter, umurnya tinggal 6 bulan, lalu kemudian dia nggak terima, dia tanya ke dokter lain, sama juga hasilnya, sampai akhirnya dia pergi kemana-mana untuk cari solusi, nggak ketemu solusinya, malah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tidur di tempat tidur, dan dia hanya berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itulah dia tiba-tiba dapat inspirasi, dan dia berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, kalau memang ini saatnya saya kembali padamu, ya udah saya pasrahkan padamu. Tapi kalau Engkau berikan kesempatan sekali lagi, ya saya bersyukur. Tiap hari begitu doang. Bangun tidur, mau tidur, dia cuma bilang, ya Tuhan, kalau saya besok nggak bisa bangun, saya mati, ya sudah, saya terima, saya pasrahkan padamu. Kalau saya besok hidup lagi, ya saya terima kasih. Tiba-tiba dalam 1 bulan, dia sembuh. Dibawa ke dokter, di-check up lagi, ternyata sembuh. Dan dia baru meninggal 40 tahun kemudian. Setelah mengajarkan teknik ini disebut dengan letting go teknik. Kemudian ketika beliau meninggal, diteruskan nama muridnya, namanya Hildoskin, ngajar di sebuah kota kecil di Arizona, namanya kota Sedona, disebut dengan Sedona Method. Saya belajar itu juga kita gabungkan dengan SAFe. Dan ada 20 teknik yang lain, ada NLP, ada hipnoterapi, yang saya pelajari di psikologi itu, ada desensitisasi, atau behavioral terapi, ada kognitif terapi, macam-macam itu. Pada akhirnya jadilah teknik SAFe seperti yang akan Anda pelajari di video-video nantinya ini. So kawan-kawan, saya tahu Anda mungkin hanya investasi kecil sehingga Anda cenderung tidak tertarik untuk menyelesaikan belajarnya nanti. Untuk itu saya sudah bilang di awal ini, walaupun Anda sangat murah belajar teknik ini, tolong jangan anggap ini murahan. Kenapa? Karena saya, guru-guru saya susah payah untuk mengembangkan teknik ini. Sampai jadi seperti yang sekarang ini. Saya pribadi, kawan-kawan, menghabiskan miliaran rupiah untuk pergi kemana-mana tadi itu, untuk mengembangkan teknik ini. So, Anda tinggal gampangnya, tinggal Anda lihat dan Anda praktekkan teknik SAFe ini. Dan jangan lupa, kawan-kawan, di program yang terbaru kita ini, adalah program dari hasil kami belajar selama 17 tahun mengembangkan teknik SAFe dengan 70.000 alumni dan telah membantu kira-kira hampir 4 juta orang. Yang pada akhirnya kita merasakan this is it, inilah saatnya kita harus perbarui menjadi SAFe yang all new SAFe. Itu atas bimbingan guru saya, insya Allah akan menjadi jauh lebih powerful. So, Anda akan menjadi orang-orang di awal, orang-orang pertama yang akan belajar teknik terbaru dari kami, yaitu SAFe Happy Healing Movement. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.